Ih, kamu deh gendut deh sekarang, lucu deh. Kamu gemes deh aku sama kamu. Katanya Uma waktu itu gosip nikah lagi. Oh iya, itu lagi rame. Iya, lurusin dong. Di sini tuh banyak satu nama yang disebut berulang-ulang. Udah dikenalin belum? Boy Cheese, kakak-kakaknya. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Hai guys, kita main ini tapi kakek bulu ya ibu. Wow. Enjoy. Ayo ya. Ayo om tante. Assalamualaikum teman-teman, hari ini hari berbahagia karena aku sedang berkumpul dengan para gadis. Gak usah ya. Izin Wak, aku mau pinjem ini para. Iya, padahal dia gadis loh. Enggak apa-apa gadis. Maaf ya Wak ya. Ntar deh, Maki lagi kumpul-kumpul gadis. Maki mau open Q&A Oke. di Instagram. Oke, kita lagi kumpul-kumpul. Aku tuh sebenarnya nggak mau mengajak yang satu ini. Sini dulu bentar. Nih open Q&A biar orang nanya dulu. Hai guys, ada Icis, ada Bunda Cindy. Kita lagi kumpul bertiga, mana kalian nggak kelihatan? Jadi open Q&A buat teman-teman semua yang mau nanya apapun bisa nanya, kita langsung jawab di YouTube kita, oke? Mumpung kita lagi ngumpul. Silakan tanya. Oke, aku punya challenge. Kalau tadi di akun Ustazah Uma, aku manggil apa sih sekarang? Uma, Ustazah atau apa sih? Ih, kamu deh gendut deh sekarang, lucu deh. Kamu gemes deh aku sama kamu. Toil yuk. Bener, Uma. Jangan body shaming ya. Jangan body shaming. Aku memuji dengan kamu gemoy loh. Ya Allah. Aku aja gemoy harus minum madunya Moana. Boki udah naik 17 kilo di Mesir, jadi jangan body shaming. Udah jangan pegang-pegang. Aku suka madunya. Jangan. Ih, astagfirullahadzim. Ih, jangan pegang-pegang. Boleh pegang-pegang. Oh, kok gitu kan sekarang berarti rasanya tahu kan dipegang-pegang. Aku suka badannya. Jangan pegang-pegang. Enak tahu. Tahu. Iya. Coba sampai pegang-pegang, Dek. Geli. Ada adik saya suka bully saya memang. Nggak Udah, stop. bully. Yang benar duduk yang baik. Oke, aku punya ini buat kalian. Ini adalah Kan suara ibu-ibu ini kan lagi pada ini kan, lagi pada nggak enak. Nah, di TikTok tuh lagi rame katanya kita harus minum ini. Tapi aku mau challenge. Berisik banget sih. Ada acara apa sih? Coba lihat dulu bentar Uma ya. Ada acara apa sih? Ya Allah, kumpul bocah. Ayo adalah biar aja. Nih aku mau challenge Uma makan ini. Belum pernah kan Uma makan ini? apa itu? Cangkur. Kencur. Nah, tapi habis makan ini kan nggak bau di Tapi mulut. kencur itu buat suara ya? Buat Iya. lebih radang di sini. Iya. Boleh. Tapi sambil makan telan, abis itu jawab pertanyaan netizen. Emang kencur itu bisa ditelan? Tahu, Apa kemarin ampasnya aku dibuang? makan. Telan apa dibuang? Kayaknya ampasnya juga. Ampasnya dibuang terus akhirnya ditelan abis itu baru jawab pertanyaan Ya udah, netizen emang ya. kenapa? Pedas? Tunggu dulu, enggak. Cuma kan belum pernah merasakan kan. Nah, Pertama kali. pertama kali, oke, aku akan menjawab pertanyaan kalian ya. Karena ini kita nggak pernah berkumpul bersama ya. Oke. Sama, aku juga nggak tahu. Ini aku baru membuka di Instagram aku @riarici1795 yang bionya itu BA-nya ada 6 biji. Bio BA-nya maksudnya. Emilia, MS Glow, Cinta Bunda, Keke, Rianda, Purela. Ntar mau nambah lagi katanya. Amin. Kalau mau endorse masih bisa ke 0811. Oh iya, amin. Aramoana itu nama Instagramnya ya. Pegang dulu, oke. Kita nih sekarang. Boleh, bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3, bismillah. Oke aja. Enak. Mungkin hebat. Enak kok. Pencapaian yang berkesan di tahun ini. Aku bisa live sampai 6 jam. Gak nyangka bisa. Alhamdulillah. Tuh, mandi duit itu. Launching produk. Boki sudah merasakan perkuliahan di Azhar 1 tahun. Naik tingkat 2 sekarang. Ternyata bisa, alhamdulillah. Masya Allah, pencapaian aku rumah untuk Moana. Oke, enggak makan ya? Oh, udah. Pertanyaanku, enak kan tenggorokannya kan? Enak. Lagi. Pertanyaan kedua. Ya, kenapa sih harus makan ini? Nggak apa-apa, biar tenggorokannya enak. Oke. Ya Allah, bucis, Salfok sama Ustazah Oki. Kenapa? Ya nggak tahu Salfok, kamu lagi berbahagia ya? Emang kelihatannya bahagia? Iya. Serius? Iya. Bahagia atau enggak? Bahagia. Uma, kan Aura. kan dari tadi kan Uma nanyain gosip kita mulu. Kita nanyain gosip dia katanya Uma waktu itu gosip nikah lagi. Oh iya, itu lagi rame. Iya, lurusin dong. Orang-orang pada nanya. Izin ya. Uma. Nah, lurusin dong Uma. Tidak benar, guys. Benar ya. Berarti nggak benar ya. Itu ya guys ya, kabarnya Uma berarti tidak benar ada itu. Nggak apa kan dibahas? Enggak, kok nggak makan lagi? Pedes ya, lama-lama ya. Lama-lama jadi aneh ya di mulut ya. Pertanyaan selanjutnya. Memang kepiting. Uma sekarang tinggal di mana sih? Di Mesir. Betah. Jadi gini, kehidupan Boki di Indonesia sama di Mesir tuh beda banget deh. Kehidupan Boki di Mesir cuman belajar, Boki tuh pelajar sejati. Ketika sampai di sini, Boki tuh berkontribusi lagi lah istilahnya. Jadi kemarin Boki tuh ngerasa gini kan, kemarin Boki pulang ke Indonesia 1 hari doang tuh pas premier film. Ya. Pakai gaun, Ya. disorot kamera segala macam, pulang jadi rakyat
kembali, Ah, rakyat biasa kembali. iya, iya, Jadi iya. maksudnya mungkin kayak ngerasa aku jadi Cinderella satu malam gitu. Oh, karena disorot-sorot terus Disorot ya. kayak gaun gitu. Tiba-tiba pulang lagi ke Mesir ya udah jadi pelajar lagi. Tapi gitu. Uma lebih merindukan kehidupan yang seperti princess atau seperti Nah itu dia. rakyat? Nah itu dia, kehidupan rakyat kehidupan princess. Karena itu Ya, orang jadi biasa. Mbok itu menikmati banget kehidupan yang sangat-sangat sederhana sebagai seorang pelajar. Dimana orang kalau mungkin Kema- nggak notice gitu Iya, ya. nggak notice dan kemudian Mbok bisa jadi kalau di sini kan kalau di Indonesia kalau Mbok mau belajar, oke, itu kan udah tahu, masa kamu belajar lagi gitu. Oh, iya, iya. Semua orang kayak nganggap Mbok udah bisa, padahal kan Mbok juga banyak hal yang Mbok nggak bisa. Tapi di Mesir kan orang nggak kenal juga, orang-orang Arab nggak kenal juga, jadi Mbok diajari benar-benar dari nol lagi, dari belajar dari awal lagi gitu. Tapi setelah Mbok pikir-pikir, ya plus minus juga sih. Jadi orang-orang yang seperti ini, maksudnya gitu ya, itu kadang-kadang kita dapat privilege tertentu sih, Dek. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita jadi lebih mudah, ngerti nggak sih? Iya. Kalau jadi orang yang dikenal itu Iya, iya, kadang-kadang jadi lebih mudah dalam Betul. berbagai macam hal gitu. Nah, ketika jadi orang yang nggak dikenal itu ya semuanya jadi sangat sulit gitu. Dari nol lagi Dari ya. nol lagi gitu. Tapi ya enjoy aja sih. Ada plus minusnya ya. Uma, katanya hidup di Mesir sama Indonesia tuh beda ya. Bedanya apa? Hidup Boki atau hidup keseluruhan? Lingkungan. So aku pernah dengar-dengar karena katanya tuh kalau hidup di luar negeri tuh orang tuh pada nggak pedulian, pada Oh, ya kalau itu ya. tentang netizennya, tentang Pertama, apa? yang jelas perbedaan yang sangat besar itu antara lain adalah memang Indonesia ini sosmed banget sih orangnya. Indonesia. Indonesia tuh sosmed banget. Apa-apa direkam gitu. Iya, apa-apa direkam dan biasa aja orang rekam, apa-apa biasa rekam gitu. Tapi kalau di Mesir orang-orang Arab tuh nggak sosmed gitu. Jadi makanya mungkin juga agak jarang nge-shoot itu karena mereka nggak terbiasa dengan itu. Shoot mereka ke shoot, mereka marah nggak sih? Iya, nggak mau gitu, nggak mau gitu. privasi Jadi ya. privacy gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Nah kalau di Indonesia kan kalau kita lihat ya pekerjaan tuh beragam ya. Kita bisa jadi apapun. Sekarang tuh lagi ngetren di Indonesia jadi YouTuber, jadi afiliator biasanya. TikTokers dan bla bla bla. Kalau di Mesir itu nomor satu tuh dokter. Kalau saya salah tolong koreksi ya teman-teman Mesir ya. Tapi pekerjaan yang paling terhormat nomor satu tuh dokter. Kemudian nomor dua itu jadi dokter tuh dianggap tinggi, kaya raya, bla 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 gitu. Pekerjaan nomor dua tuh insinyur tuh. Yang ketiga baru guru-guru gitu. Jadi nggak ada tuh pilihan kerjaan Artis jadi nggak ada. YouTuber, artis, bla 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 tuh. Anak mudanya? Ya anak mudanya semuanya berlomba untuk dapat nilai bagus bisa jadi dokter. Tapi berarti anak mudanya kerjanya kerja apa? Kalau masih muda, masih kalau sekolah kerja apa? ya belajar, mereka belajar gila-gilaan supaya bisa dapat ranking atas karena yang jadi dokter itu harus yang rankingnya paling atas-atas. Jadi nggak bisa semua orang jadi dokter, harus rankingnya yang atas-atas itu seluruh Mesir baru bisa jadi dokter. Dan terus perbedaan berikutnya ya yang mau cerita, kuliah di Mesir sama kuliah di Indonesia tuh beda sistemnya gitu. Kalau kuliah di Mesir terutama yang pelajaran agama ya, yang jurusan-jurusan agama, kita itu nggak bisa ngandelin orang deh, karena kita tuh ada ujian lisan, ada ujian tulisan. Kalau di Indonesia kita buat tugas-tugas. Kadang-kadang di Indonesia mohon maaf, kadang-kadang tugas-tugas itu bisa dijokiin gitu, Ya. atau bisa ditolongin orang gitu. Tapi kalau di Mesir tuh siapa yang bisa bantu kita gitu. Nah itu memang benar-benar kita sendiri. Sama pertanyaan paling banyak kan aku riset juga ya di konten-konten Uma. Pertanyaan paling banyak adalah Uma kenapa sih anaknya kok belum pakai kerudung? Iya, betul. Boleh nggak dijawab? Betul. Ini aku menyuarakan netizen loh ya. Iya. Kalau di Indonesia memang terbiasa untuk anak-anak pakai jilbab dari kecil-kecil kan. Anak mungkin juga mungkin pakai jilbab Iya, iya, dari iya. bayi malah Iya, pakai iya, jilbab. iya. Dulu anak-anak dipakein jilbab karena pengganti topi sih supaya nggak kedinginan gitu. Makin dia makin gede kan ternyata anak-anak punya pilihan sendiri Betul. gitu. Panas, gerah dan Boki nggak mau anak-anak itu terpaksa dan nggak suka jilbab. Betul. Jadi Boki sih lebih senang yang penting anak-anak ngerti dan paham. Tiap hari kan kita omongin, nak, Iya. pakai jilbab itu adalah wajib bagi orang yang sudah balik, yang sudah mendapatkan haid, yang sudah menjelang dewasa itu wajib, nak gitu. Anak-anak wajib, anak-anak nggak wajib, tapi kita melakukan pembiasaan. Ya. Tibalah mereka di Mesir. Ya. Orang Mesir namanya anak-anak nggak ada satu pun yang pakai jilbab. Sama sekali? Nggak lihat Ya, kehitungan lah ya. Anak-anak kecil tuh mereka nggak pakai jilbab. Tapi ketika udah balik ya, baru mereka semuanya pakai jilbab. Iya. Jadi mungkin lihat anak-anak kecil di Mesir itu, mereka tuh dipakai baju-baju yang cantik-cantik. Ya, normal Terus ya. rambutnya dikepang-kepang, dihias-hias. Mereka iya, tuh iya, sering iya, banget. iya, iya. Seneng banget ibunya tuh ngedandanin. Ketika Boki tanya kenapa anak-anaknya nggak diajarin, nggak apa-apa biar mereka puas. Benar. Biar mereka puas, cantik-cantik di masa kecil. Tapi sembari diajarin terus ketika mereka sudah balik nanti, mereka wajib untuk pakai jilbab. Berarti mereka udah gitu. dikasih tahu dari dini, sejak dini ya? Iya, udah dikasih tahu. Ya, kalau sudah masuk. Iya, jadi itu sih perbedaannya. Jadi apapun itu menurut Moki baik-baik aja ya. Maksudnya di Indonesia kan kita punya kebiasaan dari kecil dipakai jilbab itu bagus banget juga untuk kebiasaan. Tapi prinsipnya orang-orang Mesir itu yang Moki kenal ya teman-teman Boki, mereka bilang biarin aja anak-anak biar bereksperimen dulu. Mereka senang-senang pakai bando, pakai pita-pita, pakai baju-baju yang cantik-cantik. Tapi mereka paham bahwa ketika ada saatnya mereka pakai jilbab, mereka pakai jilbab. Jadi sekarang Boki ngingetin anak-anak kayak gitu. Ketika mereka bilang, "Uma boleh nggak pakai jilbab soalnya panas, berkuda atau main bola atau apa?" Terus Boki bilang, "Boleh, tapi ketika udah balik wajib pakai jilbab." Gitu. Berarti Uma nggak berubah, tau dulu juga anak aku paling terakhir pakai kerudung. Uma juga nggak diburu-buru, Iya. nggak dipaksa yang banget kan sampai yang ngulur-ngulur kan dari yang SMP, ngulur SMA, ngulur kuliah, kira baru kuliah setengah jalan baru Tapi pakai. nggak paksa
paksakan. Terus juga ini didikan orang tua kita kan juga nggak harus berjilbab ini enggak kan? Masing-masing kan kayak memang dari hati nggak sih? Iya. Iya. Papanya mau berjilbab nih gini-gini gitu kan. Terus wah iya semoga istiqomah, jadi nggak ada yang maksa kan dari orang tua. Ya pemahaman aja sih ya, kita pada pemahaman akhirnya ya. kita Iya, pakai iya. jilbab. Coba pandangan Uma ya. Mau saya taruh ya, ini udah nggak berlaku. Nggak jadi Iya. ya kunyitnya ya. Aku penasaran menurut pandangan Uma, guru besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Uma mengenai, kayak orang bener aku nanyanya ya. Iya. Kok jadi kontennya serius ya di sini Nggak, ya? aku penasaran. Lebih serius di sini Enggak, kan aku di konten kepo. saya. Tapi lebih bagus yang ibu. Enggak, aku kepo lah, aku Nggak, kepo. konten saya kayaknya lebih tidak anfaedah Tapi kayaknya. aku kepo nih. Ah. Satu yang paling aku kepo, kenapa orang-orang, misalnya orang-orang tuh melihat suatu kasus yang dia nggak selaras gitu, terus komennya gini, mending buka aja hijabnya daripada gini. Nah itu gimana pandangan Uma? Ya santai aja, maksudnya Bukan, boleh nggak sih orang berkomentar pertama gini. nyuruh orang buka hijab Nggak. ketika Pertama gini, dari sisi public figure-nya, Ya. ketika seseorang sudah jadi public figure berarti sudah harus siap Oke. bahwa dalam ya kan dia karena kan dia tersorot, dia Bener. terlihat. Ya namanya orang makin tinggi makin terlihat ya makin tersorot. Ya. Kalau nggak mau tersorot ya jangan terlihat. Bener. Gitu. Jadi kalau sudah memutuskan untuk jadi public figure orang yang terlihat, maka harus sadar bahwa kau semakin dilihat gitu. Artinya semakin banyak yang komentarin, dan dalam dunia ini nggak ada orang-orang yang 100% cinta sama kita. Pasti Betul. ada yang cinta, ada yang nggak cinta, ada yang Betul. suka, ada yang nggak suka. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Betul. Gitu. Jadi jangan terlalu dibuat jadi sedih, dipikirin jadi nangis, jadi nggak berprestasi, jadi depresi. Nggak usah gitu. Karena hal-hal kayak gitu akan sering berjalannya waktu ya akan berganti sendiri bukan, topiknya. aku bukan nanya. Oke, itu influencernya. Heeh. Nah, sekarang orangnya. Nah, orangnya itu. Orangnya yang mengatakan hal begitu. Pertama itu tidak tepat, itu tidak betul ya. Bahwa sekalian aja dibuka jilbabnya. Nggak bisa, orang itu kan berproses. Betul. Berproses. Kalau mau orang jadi orang baik tuh berproses, dan Rasulullah nggak ngajarin dakwah dengan cara kayak gitu. Jadi maksudnya orang lagi berproses, orang misalnya nggak paham atau orang tersebut mungkin nggak sepintar kamu lah yang lebih paham gitu ya. Nah kamu yang merasa lebih pintar ini harusnya kamu lebih paham bagaimana caranya untuk mengajak orang pelan-pelan gitu sampai akhirnya dia sadar dan dia mencintai ibadah tersebut gitu loh. Dakwah tuh nggak sulap ya, hari ini berubah 100% harus berubah. Semua orang punya waktu dan kita hargai orang untuk berproses pelan-pelan gitu. Wih. Gitu. Semua orang berproses pelan-pelan, proses pelan-pelan. Kayak dulu kan Ricis, boleh nggak aku pakai jilbab tapi jilbabnya di kampus aja? Boleh. Ya. Oh iya dulu ya. Iya. Kan gitu. Tapi aku buka ya kalau aku ke mall nggak apa-apa. Kan dia lagi latihan gitu. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan sampai akhirnya dia yakin ya udah dia pakai. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat berproses sih jangan ditinggalin, ditemenin terus, didampingin terus sampai dia ngerasain keindahan Islam itu sendiri. Karena Benar. kalau dipaksa, jadinya jadi nggak suka, jadi benci, jadi bahaya buat Janganlah orang tersebut. dipaksa-paksa Jangan ya. dipaksa, pelan-pelan aja. Ibu mau tanya nggak ini artis kita satu ini? Pelan-pelan Apa aja. ya? Coba netizen dulu deh. Ibu aja deh yang pilih deh. Bebas, bebas. Kenapa jadi serius sih di sini sih? Ya, apa? Kenapa jadi serius di konten ini? Enggak nanti nggak editnya gampang. Ntar muka ibu bisa dibulet-buletin, muka ibu bisa di editor lah. Ayo Bu, pilih Bu, pertanyaan apa Bu? nih pertanyaannya agak susah juga ya? Pelan-pelan saja, pokoknya berproses aja. Uma ada pertanyain nggak Uma? Itu buat konten saya nanti. Iya, ini kita bagi-bagi kita memang. Kan udah lama ketemu nih kita, apa perbedaan yang ibu melihat kita berdua? Ibu melihat kita berdua iya, berbeda iya. apa? Kalau Mbak Oki kan Aku makin gelap yang kan? pertama yang terasa berbeda banget, Ricis tuh udah gak curhat lagi sama Mbak Oki ya guys. Kan dari dulu emang nggak pernah. Enggak, dulu sebelum nikah ketika dia masih lajang itu Sibuk kali. tiap hari itu curhat dan nanya ini itu. Tapi setelah nikah kan ya udah punya suami ya udah gitu. Nah setelah nggak nikah lagi ya udah kayaknya udah punya hidup sendiri. Mungkin Boki mikirnya ya udah lebih dewasa, udah lebih ngerti banyak hal. Ya, lebih tenang. Iya gitu. Jadi Boki kayak ngerasa ya udahlah dia udah Kan dewasa. ibu juga sibuk. Nggak juga kalau Oh, di iya. SMS. Oh, bisa iya. juga. SMS Bang, SMS siapa ini Bang? Jadi intinya kalau perbedaan Icis dulu curhat tiap hari, sekarang dia udah enggak. Dulunya gadis ya. Dulunya gadis maksudnya. Kalau Bunda Cindy yang Boki lihat mencolok banget ya dari segi karirnya ya, melesat tajam ke atas ya, Masya Allah itu juga sebuah kebanggaan yang luar biasa. Karena Boki tahu dulu Cindy tuh sempat insecure karena ngelihat Boki sama Icis tuh kayaknya kok lebih sukses duluan, kok aku belum gitu ya. Terus akhirnya sekarang posisinya justru bisnisnya Bunda Cindy itu yang melejit, bahkan dia bisa semuanya. Oke juga kan Boki punya bisnis. ya udah ntar dulu lagi ngomong. Terus udah gitu dia lebih cheerful gitu ya. Ya, terus sekarang
sekarang dia mampu loh menggandeng Ricis secara profesional, inget ya, bukan secara adik ya. Bener, orang-orang mikirnya ini dibantu ya, ini kayak Enggak, kalau dia dikiranya dibantu. Nah, ini dia bisa meng-hire seorang Ria Ricis secara profesional. Dan profesional juga. Aku kalau nggak dibayar ya nggak mau lah. Iya. Harganya profesional juga Iya dong. Jadi secara profesional angkat dia dengan keponakannya untuk jadi brand ambassador itu sebuah prestasi sih gitu. Karena selama ini kan kita saling membantu aja ya. Tapi ternyata Cindy dengan posisi yang sekarang, Masya Allah luar biasa. Terus produknya ada di mana-mana, aku juga bangga. Tapi aku dari segi kulit aku cantik gak sih kalau agak gelap gini? Enggak cantik. Tetap cantik. Maksudnya Kan dulu kan agak cerah, sekarang tuh lagi gelap tuh cantik Enggak, gak sih? Sehat kok. Aku suka sebenarnya kulit kayak gini. iya. Cuma Gak ada kadang masalah deh. Orang Indonesia standar kecantikan apa? Tinggi, putih, cantik. Tinggi, putih, langsing, rambut lurus. Gitu. Padahal kan tinggi langsing. mata besar mungkin, hidung mancung mungkin gitu. Tapi kan kita kan punya Makan bulan. Mata besar agak seram sih ya. Tapi kan sebenarnya orang Indonesia kan warna kulitnya sawo matang. Kayak kita beda, agak gelap, tengah, putih. Ya ini putih, ini kuning, ini. Tapi aku pede kok, Coklat. aku cantik kok. Yang penting kan Bagus dari itu. dalam diri kita. Oke lah ya. Ibu Oh, ada bertanya Kok gak? saya jadi banyak ngomong ya? Ya udah nih ibu baca, ibu pilih, ibu pilih. Terakhir, Uma sering kangenin kita nggak sih kalau di Mesir? Aduh ngapain, aku juga gak kangen sama dia. Dia gak diajak. Enggak kan Pertanyaan apa itu? enggak kan kita selain suka update di grup family, jadi enggak ada itulah ya. Boleh di Yang mana pilih dulu, apa yang aja. mana dulu? Mbak, yang ini. Uma pertanyaan biasanya agak-agak gitu. Di sini tuh banyak satu nama yang disebut berulang-ulang. Mau Nanti nggak? lah, out Ya of udah. cam ya, out of cam ya. Apa sih namanya? Udah dikenalin belum? Boy Cheese, kakak-kakaknya. Kalian tebak sendiri lah ya. Oh video call sekalian video call. Ya udah. Ya boleh, pertama kali. Nih bagus nih pertama kali video call nih. Kita kan belum La- kenal. langsung Namanya lagi. langsung belum shock pernah dia, kenal. langsung shock. Dia lagi nelpon, ya udahlah ya. Video call. Pertama kali nelpon. Ngorok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Di kamar di hotel Tata. Baru tidur. Baru bangun apa masih tidur? Baru bangun. Ganggu gak? Ya udah waktunya bangun ini. Ya Pak. Enggak, aku nggak bangunin kan? Pak udah Enggak, enak aja. Masa aku dibilang ngebangunin? Emang udah bangun apa belum bangun? Mana coba hidupin lampunya? Enggak ada. Emang udah bangun. Astagfirullahaladzim. Emang udah bangun. Ada yang mau ngomong. Dari Mesir. Kamu jangan malu-malu. Jauh. Sini. Masih banyak yang potong-potong. Loh, sini kenapa makin jauh duduknya? Ada yang mau ngomong. Wait. Siapa ibu ya? Iya, Ibu. Cepat ngomong. Mau ngomong nggak? Umurnya 36 tahun. Cepat mau nggak? Say hi aja ya. Ustazah. Halo, assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Ini kakaknya Ricis yang kedua. Halo Kak. Enggak, dia tuh langit-langit. Mana mukamu? Salam kenal. Ya udah aku berantakan cuma malu aku. Ya udah. Oh, Ibu ada mau pertanyaan nggak atau pesan-pesan untuk jagain adenya? Itu dulu tipis. Nggak ada, itu dulu ya. Oke, nggak jadi udah itu aja. Ada tidur lagi. Maaf ganggu ya. Enggak, aku udah baru bangun. Baru bangun. Yo wes, turu meneh. Bye bye. Assalamualaikum yo. Gitu, Japanese. Kenapa mau jadi auto itu sih kayak Speak Japanese. si Japanese. Oh, Kan dia suka ngomong Jawa aslinya. berarti Japanese. Iya sih, baru tahu. Enggak Ricis kan lu. Nanti baru tahu. Enggak yang itu benar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.